Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita mengenai Winston Leonard Spencer. Winston ini dianggap sebagai pahlawan Inggris, Britania Raya, tapi dia gagal untuk menaklukkan Turki. Dikisahkan, suatu hari Winston berdiri di dekat kolam di depan istana. Dia dikelilingi oleh para ahli perang Eropa. Lalu dia perintahkan seorang prajurit untuk menangkap ikan di dalam kolam. Sang prajurit pun masuk ke dalam kolam. Berkali-kali prajurit terbaik tersebut mencoba menangkap ikan, tapi selalu gagal. Dengan tangkas, ikan selalu berhasil lolos dari tangkapan sang prajurit. Setelah prajurit tersebut kelelahan karena sekian lama tak bisa menangkap ikan dalam kolam, lalu Winston segera berdiri dan mengatakan bahwa ikan tersebut tidak akan bisa ditangkap. Ikan tersebut tidak akan bisa dibunuh kalau ikan tersebut masih berada di dalam air. Kemudian dia perintahkan sang prajurit untuk mengeringkan kolam. Jamaah yang dimuliakan Allah, segera prajurit tersebut mengambil gayung. Perlahan tapi pasti dia mengeringkan kolam. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya ikan-ikan tersebut menggelepar. Fish out of water. Tinggal ditangkap atau menunggu kematiannya. Winston, sang legendari Perang Dunia Kedua tersebut, lalu mengatakan, mereka tidak akan bisa mengalahkan Muslim selama umat Islam mengamalkan keislamannya. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Muslim selama umat Islam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Muslim selama Muslim menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Muslim selama Muslim masih menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada dunia dan isinya. Lalu dia melanjutkan, karena itu untuk mengalahkan umat Islam itu sangat mudah. Untuk menaklukkan Turki itu sangat mudah. Bagaimana caranya? Sebagaimana kalian tadi melihat prajurit telah mengeringkan air kolam, lalu menangkap ikan-ikan atau membiarkan ikan-ikan tersebut mati menggelepar.
Jadi untuk menghancurkan Islam itu caranya keringkan airnya. Keringkan keimanan umatnya. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan umat Islam dari masjid. Jauhkan umat Islam dari meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan umat Islam dari majelis ilmu. Lalu kata Winston, Muslim yang sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah nabinya, bagaikan ikan yang sudah menggelepar kekeringan tanpa air. Terserah kepada kita sekarang. Apakah kita akan menangkap ikannya atau akan membiarkan ikan itu mati menggelepar karena sudah jauh dari air. Jamaah yang dimuliakan Allah, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita masih akan mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ataukah kita akan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Jika kita ingin tetap eksis, jika kita ingin tetap dimenangkan oleh Allah, maka tidak ada pilihan lain. Jawabannya, melainkan kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semampang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, untuk kembali kita membaca Al-Quran, untuk kembali kita mentadabburi Al-Quran, untuk kita kembali mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Kita yakin dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kita. Musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti untuk membunuh kita. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah diam. Mereka terus akan memerangi Islam dan umat Islam dengan ucapan-ucapannya maupun dengan perbuatannya. Tapi yakinlah, wallahu mutimmu nurih, Allah yang akan menyempurnakan cahaya agamanya, sekalipun orang-orang kafir itu benci. Di dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan kepada kita, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka itu tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian, untuk membunuh kalian, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian keluar dari agama kalian, kalau mereka itu mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Inilah wanti-wanti, ancaman, peringatan dari Allah kepada kita. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa yang murtad, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agama kalian, fayamut wa huwa kafir, kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan apa balasan yang akan Allah berikan kepada orang tersebut? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka Allah hapuskan seluruh amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu menjadi sahabat-sahabat neraka. Hum fiha khalidun, berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah,
teringat pada satu wasiat dari Allahumma yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau berkata, Islam mustahil hilang dari muka bumi, tapi Islam tidak mustahil hilang dari bumi Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab? Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, Allah meneguhkan kaki kita, Allah senantiasa menolong kita selama kita terus menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Insyaallah, selama kita masih menolong agama Allah, maka selama itu pula Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan Islam di dalam hati kita, dan kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali sebagai hamba-hamba Allah yang mukmin dan muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.